Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Islam Nur Gunawan, NPM 181050304. Dan saya Sinta Mulia Susanti, NPM 181050305 dari kelas Teknik Pantai Rombol 4. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai difraksi gelombang. Difraksi gelombang yaitu pembelokan gelombang datang di sekitar ujung rintangan karena terhalang oleh pemecahan gelombang atau pulau, sehingga gelombang masuk ke daerah terlindung di belakangnya. Bagaimana proses terjadinya difraksi gelombang? Jadi, difraksi terjadi apabila suatu deretan gelombang terhalang oleh rintangan seperti pemecah gelombang atau suatu pulau, sehingga tinggi gelombang di suatu titik pada garis puncak gelombang lebih besar daripada titik di dekatnya, menyebabkan perpindahan energi sepanjang puncak gelombang ke arah tinggi gelombang yang lebih kecil. Difraksi gelombang yang terjadi ini menyebabkan transfer energi yang tegak lurus arah gelombang menuju daerah terlindung. Bisa dilihat di animasi ini ya, bahwa difraksi gelombang membuat daerah belakang rintangan terpengaruh oleh gelombang datang. Gelombang yang terbentuk di daerah ini disebabkan oleh transfer energi besar gelombang di belakang rintangan lebih kecil dari gelombang di luar daerah terlindung. L di sini adalah panjang gelombang atau jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan. Jadi, di sini ada dua puncak gelombang yang berurutan. Nah, jarak antara keduanya itu adalah L. Lalu titik pada ujung pemecah gelombang ini yang disebut P, sedang titik ini adalah A. Di antara garis yang menghubungkan titik yang ditinjau di belakang rintangan dengan ujung rintangan terdapat sudut yang disebut beta. Sedangkan di antara garis arah gelombang dengan ujung rintangan, sudutnya diberi nama sudut theta. Garis puncak gelombang di belakang rintangan membelok dan membentuk busur lingkaran dengan pusatnya pada ujung rintangan. Kedalaman air di gambar ini dianggap konstan, karena jika tidak, maka selain difraksi juga terjadi refraksi gelombang. Tinggi gelombang biasanya akan berkurang di sepanjang puncak gelombang menuju daerah terlindung. Nah, pengetahuan tentang difraksi gelombang ini penting dalam perencanaan pelabuhan dan pemecahan gelombang sebagai pelindung pantai. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus yang dipakai pada materi ini. Rumus pertama ini merupakan rumus untuk mencari tinggi gelombang di titik A, yaitu HA sama dengan K aksen kali HP, di mana HA merupakan tinggi gelombang di titik A, lalu HP di sini merupakan tinggi gelombang di titik P, dan K aksen merupakan koefisien difraksi. Lalu di sini terdapat rumus untuk menentukan koefisien difraksi, yaitu K aksen sama dengan F dalam kurung theta, beta, dan R per L, di mana nilai K aksen untuk delta, beta, dan R per L tertentu dapat dilihat dalam tabel 3.2. Nah, ini merupakan contoh tabel 3.2 di mana untuk mencari nilai theta dan beta diperlukan nilai R per L. R di sini merupakan jarak titik yang ditinjau terhadap rintangan. Di sini terdapat sebuah contoh soal. Dengan diketahui, yang pertama itu periode gelombangnya sebesar 8 detik. Kemudian besar sudut theta adalah 60 derajat. Tinggi gelombang di ujung rintangannya yaitu 2 meter, serta kedalaman air di belakang pemecah gelombang adalah konstan, dengan kedalamannya sedalam 10 meter. Lalu yang ditanyakan yaitu tinggi gelombang di titik A yang berjarak 140 meter dari ujung pemecah gelombang dan membentuk sudut beta sebesar 30 derajat terhadap puncak gelombang. Langkah yang ini jadikan kita untuk menentukan tinggi gelombang di titik A, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan nilai panjang gelombang laut dalam atau L0 dengan rumus L0 sama dengan 1,56 dikalikan dengan periode gelombang yang dikuadratkan. Karena periode gelombang sudah diketahui yaitu sebesar 8 detik, maka hasil dari 1,56 dikali 8 kuadrat adalah 99,84 meter.
Karena sudah didapatkan nilai panjang gelombang laut dalam, maka dicari nilai D per L0 untuk menentukan nilai D per L dalam tabel L1 nanti. D di sini merupakan kedalaman laut yang telah diketahui sebesar 10 meter, sehingga D per L0 dapat dituliskan menjadi 10 per 99,84 yang hasilnya sebesar 0,1002. Untuk nilai D per L0 di atas, dengan tabel L1 didapatkan nilai D per L sebesar 0,1415, sehingga nilai L atau panjang gelombang dapat dihitung dengan 10 per 0,14115 yang menghasilkan nilai L sebesar 70,84 meter. Setelah diketahui panjang gelombangnya, maka jarak titik A ke ujung rintangan dapat dihitung dengan membagikan nilai R sebesar 140 meter dengan nilai L, dan hasilnya adalah 1,98 yang dibulatkan menjadi 2. Berdasarkan tabel koefisien difraksi dengan memasukkan nilai R per L sebesar 2 dan theta sebesar 60 derajat dan juga sudut beta sebesar 30 derajat, didapat nilai koefisien difraksi sebesar 0,28, sehingga dengan rumus HA sama dengan K aksen kali HP tinggi gelombang di titik A dapat diketahui, yaitu sebesar 0,56 meter. Ini merupakan gambar dari difraksi gelombang dengan dua rintangan, sehingga terdapat celah atau bukaan di antara kedua rintangan itu. Untuk menentukan koefisien difraksinya digunakan grafik yang dikembangkan oleh Janssen. Janssen itu menganggap bahwa sudut datang gelombang yang lain dapat digunakan sampai batas tertentu dengan menggunakan proyeksi lebar celah imajiner seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Apabila lebar celah lebih dari 5 kali panjang gelombang atau bahkan lebih, maka difraksi oleh kedua ujung pemecah gelombang tidak saling mempengaruhi, sehingga teori difraksi untuk pemecah gelombang tunggal dapat digunakan untuk kedua sisi. Jadi teman-teman, ini merupakan contoh dari grafik koefisien difraksi yang dikembangkan oleh Johnson. Dalam grafik tersebut, sumbu absis dinyatakan dalam besaran tak berdimensi, yaitu X per L, dan ordinat dinyatakan dalam Z per L, serta lebar celah dalam B per L. Johnson dalam mengembangkan grafik yang digunakan untuk menentukan koefisien difraksi menjabarkan menjadi 9 buah grafik yang dapat dilihat pada buku teknik pantai oleh Bapak Prof. Bambang halaman 84-87. Apabila diinginkan hasil yang lebih teliti di dalam menentukan koefisien difraksi untuk gelombang datang membentuk sudut terhadap sumbu pemecah gelombang, maka dapat digunakan gambar 3.11.A sampai 3.11.F pada buku teknik pantai oleh Bapak Prof. Bambang halaman 88-90. Grafik ini digunakan apabila sudut datang gelombang adalah 75 derajat, 60 derajat, 45 derajat, 30 derajat, 15 derajat, dan 0 derajat. Sekian pemaparan materi dari kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.